Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya kemawon. Pepanggihan malih wonten pasinaon basa Jawa. Saderenge pasinaon dinten menika dipun wiwiti, monggo donga rumiyin. Donga kawiwitan. Donga paripurna. Nggih. Dinten menika awake dhewe bakal ngrembak babagan teks deskripsi makanan tradisional utawa jajanan tradisional langsung kemawon nggih. Pangertosan teks deskripsi. Teks deskripsi menika teks tanggapan deskriptif kang isine nggambarake objek kanthi gamblang lan rinci. Jadi ini menceritakan suatu objek dengan jelas dan terperinci. Objeknya bisa berupa benda, orang, alam, ruang, atau lain sebagainya. Ancasipun teks deskripsi atau tujuan dari teks deskripsi inggih menika kangge njlentrehake utawa nerangake saweneh objek marang sing maca. Saengga wong sing maca kaya-kaya melu ngrasake, ngrungokake, ndeleng utawa ngalami tumrap apa sing wis dideskripsikake dening penulis. Jadi tujuannya untuk memang memberikan secara jelas kepada pembaca agar pembaca tersebut merasa ikut melihat, mendengar, merasakan ya apa yang dirasakan oleh penulisnya. Ciri-ciri teks deskripsi atau ciri titikane teks deskripsi. Yang pertama, nggambarke panggonan wong barang kahanan nganggo panca indera. Digambarkan dengan panca indera ya, panca driya, panca indera. Kemudian tujuannya jelas untuk menjelaskan sesuatu secara rinci, suatu objek kepada pembaca ya, agar bisa ikut merasakan. Kemudian ciri-ciri objek kang diterangake kanthi gamblang lan rinci. Berarti ciri-ciri objek yang dijelaskan itu dijelaskan di jelentrehke atau jelaskan lagi lebih rinci. Ciri-ciri suatu objek ya, bisa ciri-ciri manusia, teman, kucingmu, peliharaanmu, sebuah ruangan atau sebuah pemandangan dan lain sebagainya. Struktur teks deskriptif. Teks deskripsi itu mempunyai struktur ada 4. Pertama judul, kedua identifikasi, ketiga klasifikasi, keempat deskripsi. Bisa kalian lihat ya, identifikasi yaitu perangan utawa bagian sing nerangake ciri barang tanda lan sapanunggale. Jadi mengidentifikasi adalah ciri barang ya, ciri yang secara umum. Kemudian klasifikasikan yaitu perangan sing mantap-mantap manut jenisnya utawa komplahi. Nah, secara umum dijelaskan, kemudian agak mengerucut, agak rinci lagi nih ya menjelaskannya. Kemudian di deskripsi bagian. Nah, setelah diklasifikasikan secara beda lagi, kemudian dari klasifikasi itu dideskripsikan lagi bagiannya, apa yang terpenting atau menjadi ciri khas dari benda atau barang atau orang tersebut ya. Yuk. Untuk bisa lebih jelasnya kita bisa lihat tulodo teks deskripsi. Di sini ada teks deskripsi lumpia ya. Identifikasi. Kue lumpia utawa saperangan wong nyebut kanthi jeneng lumpia iku salah sijining panganan sing digawe saka lembar tipis tepung gandum kanggo kulite. Nah, di sini identifikasinya adalah kue lumpia itu terbuat atau yang dibungkus oleh lembaran tipis tepung gandum sebagai kulitnya. Sementara lembaran tipis gandum sebagai kulitnya itu banyak. Bisa martabak telur itu bisa, ya. Pisang coklat itu bisa. Kemudian pastel itu juga bisa, risol atau dan lain-lain itu juga tipis bisa kan. Nah, misoa itu juga bisa. Kemudian diklasifikasikan lagi nih secara lebih spesifik. Dene jerone diiseni endhog godhog, rebung, jenganan seger, daging, lan penganan saka laut, upamane urang utawa iwak-iwakan. Nah, di sini yang membuat beda ya lumpia dari makanan lainnya seperti risol atau misoa gitu kan, atau martabak telur, itu ada bedanya. Dan di sini bedanya isinya adalah endhog godhog. Mungkin pastel juga ada endhog godhog. Terus rebung.
Kalau pastel biasanya nggak rebung tapi ada kentang sama wortel ya. Terus jenganan segar, jenganan ini sayur-sayur segar ya, bisa dikasih apa lah imbuhan sayurnya. Kemudian ada daging. Nah di sini lumpia itu ada dagingnya. Kemudian lan pengenan saka laut upamane orang atau iwak-iwakan. Nah di sini ada pakanan dari laut. Jadi lumpia itu khasnya ada daging sama ikan laut ya. Ada udang, minimal udang. Mungkin ada ikan apa yang dari laut, bandeng atau yang lain ya. Kemudian dari klasifikasi ini kita menjadi tahu gambaran. Jadi kalau isinya itu bisa lumpia. Kemudian itu yang dinamakan lumpia. Terus dideskripsikan lagi nih, lumpia itu sendiri ada dua ya, lumpia goreng atau lumpia garing dan lumpia sing ora digoreng utawa lumpia basah. Nah di sini ada dua versi lumpia itu, ada yang digoreng, ada yang tidak, gitu kan. Kemudian lumpia juga bisa dijumpai karena lumpia bisa dijumpai di Semarang karena memang ciri khas makanan tradisional dari Semarang ya. Bisa panjenengan sedaya bisa mundut ing Jalan Pandangan atau Jalan Gajah Mada. Kalian bisa mencari atau membelinya di jalan-jalan tersebut karena jalan tersebut itu terkenal dengan jalan yang berjejer toko-toko oleh khas Semarang. Jadi itu adalah deskripsi dari lumpia. Tugasipun salah jenis saya diwaos bika buku paket basa Jawa kaca setunggal atus langkung. Banjur waosen teks deskripsi tumpeng, banjur wangsulana pitakanan ing ngandhap waosanipun inggih menika poin A sampai C. Jadi kalian buku pakai bahasa Jawa kalian buka halaman 125, kemudian kalian baca teks deskripsi tumpengnya. Setelah kalian baca itu teks tumpeng itu, kemudian kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Ada poin A sampai H. Ngoten kemawon, sugeng makarya.